Halo San Erik, balik lagi sama gua Kevik. Masih inget gak sama yang sebelah gua? Buat yang gak inget, ini adalah Pak Beli. Halo Pak, halo, apa kabar? Apa kabar? Baik juga. Nah, ini Kobeli ini yang mobilnya itu analog feel yang di mobil Camry waktu itu. Nah, sekarang Kobeli ini manggil Son Edik lagi karena kemarin itu kita keluarin video yang CR-V yang pakai CD dari dari Sunfirst Surabaya. Terus akhirnya Kobeli ini tertarik, gue juga dah pengen bikin mobil gue pakai CD. Akhirnya dibikin lah. Nah, video itu kan baru keluar beberapa minggu yang lalu. Akhirnya pas video itu keluar, mobil ini lagi dibangun ya, Koy? Lagi dibangun. Kondisi lagi dibangun. Pas kita nonton video itu, wah CD nih, saya kangen nih dengan CD nih. Saya kepikiran nih, karena dulu salah satu CD itu kan salah satu player yang paling sempurna ya. Yap. Karena dulu kita belum zamannya main file, CD itu kan udah lama sekali. Jadi menurut saya saat dulu CD itu salah satu player yang paling sempurna dan saya koleksi cukup banyak. Oke. Sekarang pengen denger lagi ulang, pengen denger ulang lagi, ngobrol lah dengan installer Ko Dedi. Dia juga kepikiran, wah cocok nih katanya nih, kalau kita main CD lagi nih kayaknya selain kita nostalgia nih, lu kan maunya suara agak analog nih, ya kan? Jadi CD salah satu good option. Oke. Salah satu good option, dia bilang. Ya udah, kita ikutin aja deh. Sesuai installer saya bilang seperti itu, kita ikutin aja. Tapi ini mobil istri sebenarnya. Jadi keperluannya hari-hari itu ke pasar, nganter anak sekolah. Tapi istri juga komplain, tolong bikin audio yang bagus ya. Karena gue kalau denger Camry, gue juga iri. Nah, jadi dia suruh gue, ya udahlah. Tapi gue bikin sesimpel mungkin. Ya kali ini gue main full aktif, tanpa crossover pasif. Tidak seperti yang Camry saya bikin lalu. Karena pasti kan kalau bikin seperti Camry, makan waktu cukup lama ya. Betul. Karena ini untuk harian, ya udah. Saya bikin semirip mungkin suaranya kayak Camry. Oke. Seperti itulah kurang lebih. Jadi di mobil Expander ini dia itu pakai tetap sistemnya 3-way, ada subwoofer di belakang satu. Ini pakai Crescendo Revo 3. Betul, Revo 3. Subwoofernya pakai Crescendo yang Revo 1 bukan? Sorry, Crescendo-nya 7.12 yang Evo yang lama. Oh, yang Evo, masih Evo ya? Evo yang lama. Udah gitu dia di drive sama monoblok 1 Revo 3. Revo 3, betul. Nah, dia pakai DSPM nih. DSPM-nya pakai apa kok? Di SPM saya pakai yang merek Helix. Helix-nya tipe P6 yang Ultimate. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena saya coba beberapa macam di SPM, gak ada yang sepowerful ini. Kita sempat teleponan ya. Sempat saya telepon. Apa nih, ngobrol, tanya Om Yusak apa aja, nanya sini. Karena kan jujur saya kalau sampai saat ini kan saya agak buta nih kalau mengenai DSP. Awalnya kita berpikir mau pakai DSP, pakai amplifier juga. Cuma saya pikir rumit amat ya kan. Kalau memang bisa pakai DSPM yang satu bagus, kenapa harus saya pakai 2 perangkat ya kan? Kita cari, lebih baik saya cari 1 perangkat yang terbaik dibandingkan saya harus pakai 2 perangkat. 2 perangkat itu berarti harus dibagi 2 jalur lagi. Betul. Nah, saya pakailah. Akhirnya saya dapat pilihan Helix P6 ini. Dia cukup powerful dan secara teknologi cukup bagus ya. Cukup bagus. Rekomendasi cukup bagus ya, kita ikutin aja. Karena beberapa saya udah coba, saya nggak cocok. Akhirnya Om Yusak juga kasih rekomendasi ini, ya udah saya pakai ini juga. Installer bilang cocok, ini bagus. Udah kita pakai ada satu sistem yang simple, full aktif gitu. Oke. Dan kalau misalkan lu perhatiin, mid bass-nya udah dikeluarin ya, nggak ada di dalam, dan ini mid bass-nya itu dikeluarin. Terus perkabelan dan RCA kok pakai apa ini? Kalau perkabelan ini saya pakai punyanya Nanotech. Termasuk RCA saya juga pakai punya Nanotech. Karena terakhir di mobil Camry saya merasa kabel ini cukup bagus dan harganya very reasonable. Jadi saya pikir saya nggak mau cari opsi lain lah. Udahlah, saya pikir ini juga cukup baik. Saya coba di Camry bagus, saya aplikasikan ke Expander. Nah, oke. Itu. Oke, jadi pakai full Nanotech ya. Nah, jadi sebelum video ini kita ambil, kita itu ngobrol-ngobrol dulu. Terus dia bilang, oh ternyata beda ya kalau main pasif sama full aktif nih. Kalau yang main full pasif itu sudah memberikan coloration. Jadi kalau misalkan lu pakai kabel yang biasa pun nggak terlalu kedetect ya kok ya? Betul, nggak terlalu kedetect. Kalau di aktif ini nih,
kita secara hardware, perkabelan, ada sesuatu yang kita ganti ini, efeknya lebih signifikan perubahannya. Jadi kemarin saya berpikir juga ngobrol sama installer, kita pakai yang kabel biasa-biasa aja deh, atau karena buat harian. Pikir, kan lu mau pakai suaranya jadi analog, ya kan, enak. Kalau diaktif ini efek perkabelan lumayan signifikan loh. Ya udah, kita cari kabel. Udah, akhirnya ngobrol lagi sama owner Nanotech. Dia kasih saya lagi sampel. Saya coba lagi beberapa kabel. Akhirnya dia udah, saya pakai Nanotech lah. Saya cukup baik, cukup cocok pakai barangnya dia lah sampai saat ini. Nah, kok ini pertanyaan gue dari sebelumnya nih. Mestinya gue tanya waktu di Camry. Pas Koko bilang coba itu kabel lah, RCA lah, power Koko coba lah. Itu Koko cobanya di meja atau Koko cobanya udah terpasang di mobil kok? Oh, saya pasti cobanya di mobil. Saya pasti cobain di mobil. Kenapa? Karena aplikasi di mobil itu yang nanti akan kita dengar itu, kita harus cobanya di sana supaya apple to apple. Barang yang dipakai sama, speaker yang dipakai sama, source yang dipakai sama. Jadi kita harus mencoba hardware-nya itu, barang-barangnya itu, drivernya itu apple to apple. Jadi perbedaannya baru bisa ketahuan. Oke. Memang capek, pasti capek bongkar pasangnya, tapi harus dicoba. Di mobil, di mobil, di meja ya. bukan di meja display. Kadang di meja display kan barangnya belum tentu sama, ruangannya berbeda. Setuju. Nah, kok bisa di ruangan bagus, kenapa di mobil beda ya? Udah, lebih baik kita coba aja yang pasti kita pakai di mobil. Oke, kalau di meja itu biasa ini warna suaranya seperti apa ya? Oh, seperti ini. Tapi udah pasti kalau dipasang di mobil itu pasti berbeda. Akustiknya aja berbeda gitu maksudnya. Betul sekali. Nah, sekarang head unit yang kita pakai adalah pakai Kenwood seri apa kok? Ini saya balik ke head unit jadul. Karena mobil ini istri pakai, dia suka pakai head unit Kenwood ini. Ini Kenwood ini seri 9. Seri 9 yang layar lebar, yang tipe 918 widescreen. Kenapa saya pertahanin head unit ini? Pertama, fontnya gede. Istri kalau ganti lagu gampang, nggak komplain. Kalau dia pakai yang kecil-kecil dia nggak kelihatan, dia repot. Kedua, ini yang membuat saya tetap mempertahankan, dia ada CD player. Nah, CD player inilah yang membuat saya kangen, saya pengen denger lagi di mobil. Oke. Mungkin kalau kita pakai CD player yang bagus, banyak yang kayak Macintosh, Nakamichi yang zaman dulu. Cuma kan kita repot harus ganti CD ya. Kalau ganti lagu harus ganti CD, repot kan? Udah, kita pikir opsi lagi, ngobrol lagi sama installer. Udah, dia pakai seri Kenwood aja seri 9. Karena dia punya player cukup bagus, DAC-nya cukup bagus. Toh juga buat harian. Udah, kita pakai akhirnya kita opsi ini. Ini new old stock, barang kipannya Koko atau? Ini barang kipannya, kebetulan punyanya Kode di installer, kipannya dia. Jadi kebetulan stok barangnya bagus, masih bagus, akhirnya udah saya pakai deh. Oke. Gitu. Oke. Terus ada treatment khusus gak kok di bagian pillar ini, bagian pintu, mobil peredam lah atau apa? Kalau peredam pasti saya pakai kalau peredam, tapi peredam secukupnya. Peredam terlalu banyak juga nggak terlalu bagus juga ya buat mobil ya. Bikin mati. Suara bisa ada resiko kan, mati, nggak terlalu lepas. Namanya juga peredam ya kan, bahasanya juga peredam, nggak boleh terlalu banyak juga. Nah, kalau treatment khusus sih nggak ada ya, karena mobil ini buat harian. Paling kita pemilihan speaker. Kalau pemilihan speaker ini kenapa saya bagus saya pakai punyanya Crescendo Revo 3 ini, karena worth it ya, very worth it menurut saya. Dengan harga dia tuh very worth it sih. Kenapa di 3 bukan di 5? Kan ada Revo 3, ada Revo 5. Selain worth it harganya? Selain harga worth it, karakter suaranya saya lebih suka di 3. Karena dia paper, seperti ini paper. Karakter papernya, suaranya tuh lebih, saya ngerasanya nyaman aja denger. Jadi nggak terlalu solid suaranya. Kalau ini paper kan suaranya kan deepnya lebih enak ya, warmnya ada. Kalau paper naturalnya ada gitu. Nah, saya pilih, tapi akhirnya pertimbangannya worth for money, harganya. Ya. Untuk seri ini, kita pertahanin seperti ini. Oke, Soundedix gak ada yang aneh-aneh, gak ada lagi yang mesti dibahas lagi. Ya, ini dengan sistem yang begini simple, 3-way begitu simple, semuanya dari kolong bangku dan dari belakang, itu juga cuma buat gimana ngomongnya, makan tempat hanya di sebelah kiri doang. Sisanya masih bisa ditaruh tempat barang, masih bisa ditaruh barang. Kalau bangkunya ketutup pun juga itu masih ada lega lah.
gitu nih. Lu pasti tahu lah, gue pasti sebel nih sama ini nih. Kotak. Oke, Sonedik, gak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin hasil suaranya. Nah, kita akan ngedengerin itu 2 dari file, 2 dari CD. Betul, Nggak apa-apa ya? betul, 2. Oke, Sonedik, ini di mobil ini tuh nggak ada controller ya. Biasa kan ada controller, ini nggak ada controller. Dan di mobil ini SWC-nya masih hidup. Steering wheel control ini masih hidup. Jadi lo gede kecilin volume dan lo nextin, semuanya masih bisa hidup. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Pass it by me one more time. Once just isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again like you just did. Oh, baby, tell it to me once again. Dengan tidak adanya VSS, dengan tidak adanya kapasitor-kapasitor lain yang menambah apa ya, untuk menstabilkan listrik, suara ini cukup konsisten loh kok. Bagus basics-nya. Bagus, Berarti makanya. bagus dong. Ini justru saya ngelihat nih Helix ini dia suaranya tuh powerful dan dynamic ya. Itu dia satu di SPM itu bisa ngehandle semua itu loh. Makanya kalau memang bisa satu di SPM itu Helix itu bisa handle semua, saya buat apa lagi nambah satu power lagi, saya pikir gitu kan. Loh, toh ini semua terkontrol dengan baik. Bahkan speaker selevel Revo 3 ini saya nggak ekspektasi terlalu tinggi awalnya. Hasilnya juga bisa bagus gitu loh. Plus yang nyeting juga Ya, sangar gitu. ya, setuju gue itu mah. Jadi settingan juga akhirnya finishingnya juga bagus, hardware-nya juga bagus. Ketemulah suara-suara yang seperti ini gitu loh. Kita Ya. minimalisir lah. Sistem kita minimalisir, jangan terlalu banyak-banyak sih. Iya, ini nih gini ya. Jadi mungkin pemikirannya berbeda gitu lah. Ini kalau misalkan dari sisi gua, dari sisi gua secara pribadi, orang pasti berpikir gini, kok ngejomplang banget ya? Lu pakai P6, mestinya lu pakai yang ini dong. Betul. Lu kan pakai P6, Iya. lu mestinya pakai yang ini dong. Bukan pakai yang kelas di sini dong. Ini juga nggak murah lah. Ini juga nggak murah. Lu mestinya bisa pakai kelas yang di sini nih, di atasnya lagi. Lu kenapa pakai yang di sini? Nah, ini cuma ngebuktiin ya. Ini di SPM-nya bagus dengan speaker yang tergolong gimana ya? Ini low watt, termasuk low watt speakernya. Low watt. Efisiensinya bagus. Desainnya juga cakep. Saya lihat kan. Hasilnya, suaranya terbukti, saya juga kaget gitu loh. Wah, si Ko Deddy bikin bisa bagus juga nih, Dad. Saya bilang, ini bagus loh, Dad. Jujur loh. Awalnya saya jujur di konten sebelumnya saya pernah bilang kan, wah, gue pesimis nih kalau main aktif.
Karena kuping saya masih dari dulu dengernya pasif mulu. Tapi bagus juga ini. Buat daily use, oke kok, bilang oke banget. Memang kita nggak bisa bandingkan apple to apple ya. Nggak bisa. Pasif sama aktif itu dua hal yang berbeda. Secara coloration suara, secara tone suara itu berbeda. Jadi ekspektasi tadi saya biasa-biasa aja. Ternyata ini hasilnya cuma sistem simple banget, hasilnya bagus. Wah, lu bikin bagus banget nih, gue bilang. Sak, tolong konten Sak. Ini bagus banget lah, kita bikin dia cuma begini doang loh, Sak. Ayo, ini bagus banget. Maksudnya, gue mendapatkan hawa lepasnya, ya udah apa adanya aja. Jadi kayak EQ-nya nggak terlalu banyak, tau nggak? Betul, EQ-nya nggak terlalu banyak. Karena udah dari awal saya request sama Ko Deddy, saya bilang tone suaranya tetap ya mirip dengan di Camry. Memang nggak bisa sama, saya tahu, tapi mirip-mirip. Lu kan udah tahu selera gua, makan tidur, selera makan gua pun lu udah tahu. Masalah ini mobil istri komplain nih. Dia udah dengar yang Camry, dia udah nge-record suara yang di Camry. Dia mau expander mirip, tapi bikin yang simpel aja deh. Ya udah, bikin yang seperti inilah racikannya dia. I don't know how much more of this that I can take. I want you, and I ain't gonna have you any other way. Ain't no time for talking. Show me what you got. We gonna get this bed rocking. It ain't gonna stop. Ain't no time for talking. Show me what you got. We gonna get this bed rocking. It ain't gonna stop. Roll your body like you do. Don't be afraid to move it. You got everything I like, so why don't you get right to it? Come on, let yourself go crazy. Come on, girl, amaze me. I'm your judge and jury, so you gotta do the time overnight. 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 You getting locked in overnight. Like it or not. First, I'm gonna search your body over. I gotta make sure you ain't hiding nothing nowhere. Ain't no time for talking. Show me what you got. We're gonna get this bed rocking. It ain't gonna stop. Ain't no time for talking. Show me what you got. We gonna get this bed rocking. It ain't gonna stop. Roll your body like you do. Don't be afraid to move it. You got everything I like, so why don't you get right to it? Come on, let yourself go crazy. Come on, girl, amaze me. I'm your judge and jury, so you gotta do the time overnight. Getting locked up overnight. Like it or not, girl, overnight. Getting locked up overnight. Tell me how you want it. Tell me how you want it. No, wait. You better show me. Ain't no time for talking. Show me what you got.
We're gonna get this band rocking. It ain't gonna stop overnight. Getting locked up overnight. Musical. Koko masih mempertahankan musicalnya. Betul. Sewaktu dia nge-groove gini loh. Oke, kalau misalkan kok ini kan nggak center, apa adanya. Betul. Musikalitas dari lagu itu harus tetap keluar apa adanya ya. Jadi nggak ada yang macem-macem, kita EQ macem-macem, nggak ada. Jadi kita punya recording juga kualitas bagus yang saya pakai. 24 bit 96. Oke. Dari recording aslinya dia, kita semaksimal mungkin kita jangan merubah dia punya keaslian musiknya. Jadi apa adanya dia keluar. Wah, itu Dan tetap powerful, terkontrol. Hebat ini, di SPM-nya ini bagus loh. Very terkontrol dan powerful loh, dynamic. Ya, nyeting juga jago. ya. Ini kayak nggak ada yang dipaksa, nggak ada apa adanya, keluar aja. Nyanyi aja. Seperti bukan suara speaker Revo 3 kan? Kayak bukan Revo 3. Gua nggak berani ngomong. Kayak bukan Revo 3 sih sebenarnya. Cuma gue dapet musikalnya dan seperti apa ya, kayak gue takut salah ngomong sebenarnya. Gue enjoy lah dengernya. Kita enjoy dalam mendengarkan musiknya. Enjoy. Dan trompetnya, kalau misalkan lu lihat dari segi teknikal, ngapain ngomongin teknikal lah, gue udah nikmatin, gue usah lihat teknikalnya lah. Lu nyetir juga ngeliat center kan istilahnya. Yang penting suara kagak muncrat ke lu, bassnya juga nggak dipukul-pukul di belakang, semuanya ada di depan. Udah itu aja. Tonalitinya, musicality-nya enak, acceptable di kuping. Nyaman di kuping. Nyaman. Ya itu. Oke, yang sitting maunya yang mana nih? Ada 3 doang nih. Yang mana tuh? Only Love, Because, salah satu. Ya, taruh satu. Mana aja lah. Remember when we never needed each other, the best of friends, like sister and brother. We understood we'd never be alone. Those days are gone. Now I want you so much. The night is long, and I need your touch. Don't know what to say. I never meant to feel this way. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I hear your voice and I start to tremble. Brings back the child that I resemble. I cannot pretend that we can still be friends. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I want to say this right, and it has to be tonight. Just need you to know I don't want to live this life. I don't want to say goodbye. With you I wanna spend the
Emang You're Sitting. Bini gue demen banget sama You're Sitting. Makanya gue masukin. Nih ya, How Did I Fall in Love with You ini sebenarnya gue udah dengernya dari Nick Carter, personilnya Backstreet Boy, atau gue lupa namanya apa, Backstreet Boy. Kalau nggak salah iya deh. Personilnya kan ada Nick Carter tuh yang kalau cewek-cewek demen rambutnya yang belatangan iya. Itu Nick Carter, dia kalau nggak salah nyanyiin lagu ini deh di salah satu albumnya. Kalau nggak salah yang Backstreet Back apa gitu. Kok lu bisa tahu? Gue punya kasetnya dulu. Gue dengerin ada yang Black and Blue, ada apa itu salah satu lagu yang enak-enak. Kok dulu boyband dulu lagunya enak-enak. Enak. Boyband dulu, lagu boyband dulu lagunya tuh enak-enak gitu loh. Ada NSYNC juga ya. Gue ngikutin ya, gue demen kok ada 98 Degrees tuh demen nggak? Iya, 98 Degrees. Wah, ada bagus banget gua. Yang mana? 98 Degrees nih, ada satu dia itu bener-bener dia jago nyanyi tuh. Si ini 98 Degrees nih. Nah, 98 Degrees sih kan ada personel kan 4 kalau nggak salah. Tapi dia tuh ada satu lagu dia bagus banget dia. Mereka bukan lagu ini ya, alay, tapi bagus dia nyanyi. Was. Spending another night alone, wondering when I'm gonna ever see you again, thinking what I would give to get you back, baby. I should have told you how I felt then. Instead, I kept it to myself, yeah. I let my love go unexpressed till it was too late. You walked away. Was it something I didn't say when I didn't say I love you? Was it words that you never heard? All those words I should have told you. All those times, all those nights when I had the chance to. Was it something I didn't say? Was it something I didn't say? Always assumed that you'd be there. Ooh, could have foreseen the day you'd never believe in me. How could I let my world slip through my hands, baby? I took for granted that you knew, yeah. Oh, love, the love I had for you, yeah. I guess you never had a clue till it was too late. You walked away. Was it something I didn't say? Didn't say I love you. Was it words that Ketahuan umur kita loh. 4 ya, personilnya 4, yang nyanyi cuma 2. Biasanya gitu ya. Iya. Tapi kalau Backstreet Boy, dari semuanya, Backstreet Boy, NSYNC yang gue tahu cuma itu doang. Kalau Backstreet Boy, waktu itu ada lagi siapa ya? Five. Ya dulu kan ada Five. Blue keren. Nah, kalau Backstreet Boy biasanya itu kan ada Nick, ada Carter, ada apa segala macam gitu. Nick Carter kayak gitu kan. Brian. Ada Brian, nah itu kan leadnya. Terkesannya kayak lead, terus ada siapa lagi tuh? Gue lupa deh. Kevin, AJ. Tinggi, AJ yang berewokan. Mereka tuh nyanyi semua. Iya. Terus ada satu lagi gue lupa namanya siapa. Itu makanya dia kan yang paling kalem sendiri. Mereka itu berlima itu punya ciri khas sendiri. Oh, ini lagi nyanyi. Oh, ini lagi nyanyi. Yang ini kalau 98 Degrees kebanyakan lakinya Jessica Simpson siapa Ya, gitu loh. Jessica Simpson benar. Nah, itu kan 2 tuh di sini ada tatonya.
NSYNC, Justin Timberlake yang paling Paling- menonjol Betul. gitu kan. Nah itu kalau kita pakai headset dulu di Distara, gua nggak tahu lo orang pernah experience itu apa enggak. Kalau anak-anak baru kayaknya nggak pernah experience di Distara. Masuk lagunya apa yang lagi hits, CD-nya pencet, kita dengerin pakai headset. Oh mau lagunya ini kita puter, kita pindah lagi. Iya, Iya dulu zamannya di Setara Taman Anggrek dulu tuh. Nah. Jual CD tuh. Wah, Banyak banget. Dulu mainnya di MM juga, Mega Mall dulu namanya Mega Mall, sekarang Pulit Village. Terus di sini di TA juga itu ngantri di Setara. Kalau misalkan artisnya datang, ya dulu ada kejadian tragis lah di situ kan, mesti mereka tanda tangan atau apa, kegempet-gempet, keinjak-injak, ya itu tragis banget dah. Gua nggak pernah mau ikutan gituan. Minta tanda tangannya mereka, nungguin dulu kalau nggak salah siapa, Westlife yang datang. Westlife ya. Ya, mereka sering datang. Westlife juga bagus, kenapa enggak? bagus, Gitu. Westlife. Dia muncul setelah Backstreet Boy. Backstreet Boy itu udah, ya gue demen lah lagunya enak-enak kok. Kalau Enak-enak. sekarang kan kebanyakan auto apa tuh? Autotune apa? Autotune, ya. Giliran pas nyanyi, sember-sember nih, Sember-sember, mereka nyanyi lari-lari. benar. Nah, Sonadik sekarang kita kan udah dengerin beberapa dari file. Filenya kan Koko beli kan, Ya. filenya FLAC 2496. Nah, sekarang kita dengerin dari CD. Nah, ini. CD, ditahan dulu. Gue mesti kasih unjuk nih. Apa kok? Kalau CD, ini koleksi saya. Waduh, ini Oh. saya simpan segini banyak semua nih koleksi saya. Masih bagus-bagus semua ya, kok ya? Masih ada 2 tas lagi di rumah. Oh ya? Cuma nggak sempet cari lagi di gudang. Jadi ya saya ambil yang ini, salah satu recording bagus aja saya keluarin. Nah, Koko ketemu artifact baru nih. Apa tuh? Baru beli nih. Ini sebenarnya nggak baru beli, cuma Oke. ini saya sempat suka lagu Mandarin. Dan recording Mandarin itu nggak semuanya bagus menurut saya. Oke. Tapi menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena dia master recordnya ini, dari masteringnya ini, studio rekamannya juga bagus semua ini di sini pakainya nih, kualitasnya. Pas saya denger juga nggak lebay. Biasa recording Mandarin banyak banget yang lebay, banyak banget. Jadi hampir saya tuh jarang beli lagu-lagu recording Mandarin. Tapi kalau ini saya beli. Sama satu lagi yang one of the best itu si Baso. Ibaso ya. Ya, Ibaso. Itu salah satu recording bagus dia ya. Cuma hari ini kebetulan saya lagi suka lagu ini, ya udahlah. Ayo. Saya dengerin deh. Cara keluarin gimana? Nah, ini kita keluarin. Nah, sini ada CD, saya masukin CD ini. Ayo, siapa yang kangen? Siapa yang kangen kayak gini? Oke kok, langsung aja. kita Mulai ya. dengerin. Itu udah set volume belum? Ini set volume saya udah tahu langsung berapa. Oke. Oke. Hajar. Ulang kok. Kurang tinggi volume.你的柔情似水，几度让我爱得沉醉，毫无保留，不知道后悔。你能不能体会真情可贵？没有余力伤悲，爱情像难收的覆水，长长来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随，不让我的眼泪陪我过夜，不
不让你的脸梦里相对。爱的潮水已经退，我的真情不再随便给。没有余力伤悲， Merinding gue anjing. 爱情像难收的覆水，常常来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的脸梦里相对，爱的潮水已经退，我的真情不再随便给，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的脸梦里相对，爱的潮水已经退，我的真情不再随便给。Ini beda loh kok. Beda dari versi digitalnya loh. Bedaan? Beda. Ini beda dari versi digitalnya. Iya. CD itu punya satu ciri khas khusus sebenarnya. Suara itu dia punya ciri khas yang sebenarnya gua dulu ngerasain. Jadi kita kangen gitu ngerasa denger pengen lagi CD gitu loh. Jadi sebenarnya pemain-pemain audio dulu yang ngerasain zamannya CD itu sekarang ini beberapa teman-teman yang pada kumpul sama saya yang sering ngobrol-ngobrol itu, kita kangen deh sama suara-suara CD ya. Bahkan Ko Deddy sendiri installer koleksi CD juga banyak, dan dia punya head unit itu yang zamannya high end itu waktu kita main car audio, Eclipse, Macintosh, Nakamichi, segala macam Clarion itu. Kadang-kadang kita kangen pengen denger lagi gitu loh. CD itu ada sesuatu yang menurut saya itu ada yang berbeda dari file-file high-res yang dijual. Kadang-kadang CD ini memang punya batas frekuensi atas dari recording. Cuma karena batasan frekuensi di atas itu yang membuat rolling off treble-nya tuh smooth. Suaranya juga sweet banget di sana. Jadi mungkin Om Yusuf tadi dengar kan, kok suaranya sweet banget gitu ya, bisa mendayu-dayu gitu kan. Nah ini CD tuh ada sesuatu yang bagus di sana menurut saya. Jadi kita nggak selamanya setiap hari kita dengar file high-res. Dan CD ini dia punya harmonic distorsi yang menyenangkan. Memang orang harmonic distorsi itu kan dalam arti kutip tuh mungkin nggak bagus ya dunia audio. Tapi menurut saya CD ini punya harmonic distorsi yang menyenangkan. Justru itu yang dicari dari CD. Jadi mereka tuh apalagi dapat master recordingnya yang era dulu nih, yang tahun 80-an, 90-an nih, bener-bener master recordingnya. Itu mereka masih menjaga keaslian dinamis musiknya. Dinamiknya. Banyak juga memang CD yang recording nggak bagus juga banyak, tapi kita harus pinter-pinter pilih recordingnya. Makanya saya pas beli ini, wah saya bilang ini bagus banget ya, recordingnya juga bagus. Ini denger CD kok bagus bener. Cari deh tuh. Ini beda banget. Makanya gue bilang anjir, kenapa gue merinding.
pertama kali nih denger CD merinding. Memang kelihatan ada ini ya, CD itu ada selaputnya ya. Kayak ada sedikit gitu ya. Ada kabut-kabut dikit gitu. Tapi orang bilangnya kotor. betul. Nah, betul. itu yang dicari ya. Betul. Kalau main clean ya udah silakan. Kalau orangnya suka main clean ya udah silakan main clean. Tapi CD itu punya warna sendiri, punya karakternya sendiri, dan di lagunya sendiri pun berbeda dari yang Digital. digital. Itu beda banget. Kayak ini kalau kok bilang mendayu buat gue kok lebih kalem. Tenang. Iya tenang. Kata tepat itu tenang Tenang. sebenarnya. Loh kok ini lebih tenang? Gue dengerin itu tenang. Mungkin gue merinding. Gue bilang anjing Nyanyi kan gue tenang. merinding. Kayak pas dia pukulan low-nya nggak kayak yang digital itu seperti dibuat suaranya itu harus dari bawah ke atas gitu loh. Ini emang ada itu ada. Lu kalau misalkan udah tahu lagu Cening Down yang pertama nomor 1, kuak burungnya gitu. Gue dari tadi ngincer sana karena kepala gue masih digital kan. Kuak lo kok nggak kayak begini. Nah di pertengahan lagu kok gue tenang ya, diri gue tuh tenang bawaannya. Ngedengerin pukulan low-nya boom, celentingan gitar ceningnya itu, wih kok mainnya tenang, Natural. aman, natural, bodinya bodinya ada, bobotnya ada. Tapi gue pasti ini beda dari versi digitalnya dia. Bukan karena fisiknya sih dia, enggak. Secara lagu, dari lagunya ini beda nih, bangke ini beda nih. Kok mau pakai lagu yang sama atau ganti kok? Lagu ini juga nggak apa-apa. Kita Yaudah. ganti track aja. Favorit track berapa? Itu Wonderful Tonight. Oke. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and I wonder all it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got maker, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn off the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Kalau lu orang punya versi digital ya dan selalu kenal digital, lu orang udah pasti tahu lagu nomor 1 dan nomor 5. Oke? Ini dua ini ada yang berbeda nih. Taruh kata yang Wonderful Tonight ini overall sama dengan versi digitalnya, tapi ada yang berbeda. Gue bicara dengan permainan finishingnya ya. Finishing itu ada yang berbeda. Nomor 1 udah pasti totally different. Tapi yang nomor 5 ini depannya gue pikir, loh, ini kok sama ya depannya. Tapi ada yang berbeda, seperti ditambahin ada artificialnya. Yang 1 dan 5, kita nggak dengerin satu CD lah, kita dengerin nomor 1 sama yang 5 yang lu orang hafal. Itu pasti ada ditambahin bumbu artificialnya. Gua berani jamin, itu berbeda sama yang versi digitalnya yang lu orang denger. Itu beda banget. Seperti misalkan ada yang dibikin seperti itu. Ini enggak. Dia nggak seperti itu. Nanti gua yakin tidak terbang begitu. Kalau digital itu dibikin terbang. Iya. Ini enggak. Di situ aja mainnya. Tenang aja mainnya. Iya, tenang udah. aja. Kalem aja. Seperti tidak ada. Baik, karena ini kan master ya, Koy. Iya. Nah, kalau misalkan udah dimasuk ke, ya mungkin ditambahin lah buat efek. Betul. Di remaster. Kadang-kadang jadi digital itu di remaster ya. File itu jadi di remaster. Ada sesuatu yang sebenarnya mungkin makanya seperti zaman sekarang nih, kalau kita dengar lagu ini, kalau resolusi tinggi itu kan semua keluar itu kesannya wah. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga, Dengar satu musik itu kan satu kesatuan musik yang utuh itu kan bukan berarti yang resolusi yang paling tinggi, yang paling high-nya paling bagus, paling terang, paling transparan itu paling wah. Nggak seperti itu. Ya udah, master recordingnya seperti itu, ya kita play master recordingnya seperti ini gini loh. Ya udah, kita dengar apa adanya. Pas saya dengar juga, wah gila, kangen nih gue suara CD kayak begini ya. Waduh, saya bilang ini makin analog aja nih suaranya nih kalau pakai CD nih. Waduh. Makin analog aja kita dengarnya nih. Yang bikin analog enak itu apa? Tenang, nyaman. Tenang dan nyaman itu yang kita susah cari. Makanya saya bilang sama Ko Deddy, lu udah tahu selera gua. Gua nggak mau denger lagu kebanyakan orang yang macam-macam deh, ini itu semua harus jelas, detail lah. Wah, sparasinya, panggungnya begini-gini, udah nggak perlu. Saya bilang, saya mau denger lagu itu nyaman. Nah, koki saya itulah yang bisa bikin, ya kan? Dengan sistem ya sederhana. Kita nggak bisa bandingin ya dengan sistem-sistem yang high-end, yang mungkin barang wah-wah. Enggak, saya mobil ini nggak seperti itu. Cuma ekspektasi saya pikir, hasilnya juga pasti biasa aja. Pas denger, ih, bagus banget nih, kayak bukan suara Revo 3, saya bilang nih. Oke, gue jadi ada kepikiran, anjir bisa nggak ya? Wah, kok Santo puyeng lagi nih. Gue bilang, kok gue mau pakai CD. Kalau misalkan itu player Macintosh, bagus gak sih? Bagus. Macintosh bagus, DAC-nya istimewa dia di sana. Cuma kan kalau saya pakai di sini, Mau lihat ininya. susah ganti lagunya, susah, repot istri mobil yang pakai. Terus apa ya? Dia mau lihat kamera mundur nggak bisa, ya kan? Udahlah pakai yang all-in-one aja deh. Tapi yang tersedia saat ini masih terbaik ya, double din dengan layar besar, bisa baca file HRS, bisa CD dia. Dan Kenwood tuh punya suara ini loh, punya karakter sendiri Kenwood. Lu orang pasti mikir, lu mikir apa? Ntar dulu, gue lagi mikir tempatnya di mana ya? Tempatnya di mana nih di ribbon gue? Nggak tahu. Lu jangan nuntut gue. Berarti lu mau pasang CD? Ya gimana ya? Gue nggak tahu. Lu tau kalau memang ada tempatnya, kenapa nggak? Gue hajar aja taruh sana. Namanya juga coba. Oke, pertanyaan ini satu sedikit informasi buat Om Yusak. Om Yusak ngerasa ini vokalnya effortless gak nyanyinya semua? Lepas gak nyanyi gak? Apa adanya kok. Okay. Jadi nyanyi kayak tidak ada yang denger dan gue nggak ngerasa gini loh. Lu ada sesuatu dari tadi, bukan dari tadi. Kalau misalkan lu perhatiin tangan gitu, gue ada megang sih. Gue ngecek sebenarnya. Ini mid bassnya ngeden nggak nih? Nyanyinya kan berasa kan? Maksa gitu loh. Enggak. Oke. Semuanya effortless. Ini salah satu, saya lupa info tadi di awal. Ini satu barang, ada satu treatment nih, sebenarnya di mid-range. Oke. Kemarin ada satu barang namanya microphaser. Microphaser yang punya audio circle. Saya coba pakai, saya masukin ke dalam dia punya box mid-range. Dan itu lumayan membantu untuk kualitas vokal. Lebih lepas, tapi nggak maksa. Selama ini kan saya banyak dengar mid-range ini nih ya, terutama di three-way ini, saya nggak suka tuh mid-range tuh kayak kegencet, nyanyinya tuh kegencet. Kecil, kegencet itu saya nggak suka. Akhirnya saya coba pakai microphaser itu, saya masukin, dia hampir tidak ada sengau, dia nyanyi nggak tergencet,
porsinya nggak kecil dan effortless lah ya, yang sekarang Om Yusak dengar nih. Ini sangat membantu nih sebenarnya nih. Oke, ada Ini treatment. sangat membantu treatment itu. Yang Jadi warna biru, yang warna biru. ya warna biru, betul, botol biru itu. Ya, saya tes pakai coba, wah, langsung saya bilang perubahannya ini bagus nih. Saya bilang ini bagus, dia punya bahan Dacron yang birunya itu bagus nih, saya bilang. Langsung ngaruh itu. Nyanyinya lepas semuanya langsung. Iya, beda. Oh, berarti treatment itu yang treatment yang Koko pakai ini before dan afternya Koko udah denger dulu dong? Udah dengar. Makanya Koko nyari, oh treatment apa nih? Gue berasa ininya sedikit maksa nih. Ya. Akhirnya pakai microfacial, wow ini baru Ya. berubah nih. Berubah langsung berubah dia. Ada efeknya di sana langsung. Ya barang-barang yang di sini ya barang-barang kita coba juga, akhirnya ya kita satuin jadi yang terbaik gitu aja. Oke. Cuman simple aja sistemnya, satu DSPM doang kok, sama monoblok WhatsApp ya Pak, pasti Ya, itu monoblok pasti WhatsApp harus. ya. Cuma nggak nyangka DSPM-nya juga, wah powerful, dynamic. Saya bilang, kalau udah punya satu DSPM yang powerful, kayaknya bisa nge-handle semua speaker tuh kayaknya udah enak gitu loh, nggak perlu power lagi. Irit space. Irit space. Irit space juga. Karena kan ini juga budgetnya terukur mobil ini kan. Kita buat istri pakai, ya budget terukur, dia pakai, dia seneng ya sudahlah. Oke. Dan kalau misalkan lu lihat, helix di atasnya pakai kipas. Kalau bisa helix, lu jangan kasih panas. Jangan gimana ya? Kasih hawa gitu Harus loh. ada udara. Kasih hawa. buang Kalau dia panas takutnya terjadi something, bisa berubah suaranya, ya itu kepercayaan orang lah. Tapi kalau menurut gua sendiri, kalau bisa jadi kasih panas, jangan terungkep gitu, diumpetin gitu, kasih dia hawa biar ada sirkulasi buang panasnya gitu loh. Ya panasnya tetap stabil gitu maksud gua. Thank you loh informasinya itu, buang panas. Pakein langsung buang panas ya. Buang panas jadi dia stabil. Jadi Betul. nggak terlalu Kerjanya nggak overload. kerjanya nggak overload. Dan kalau misalkan panas, gua nggak tahu di dalam itu sistemnya seperti apa. Tapi dia harus buang panas dan dia tetap hawanya, suhunya harus stabil gitu loh. Jangan terlalu panas juga. Oke, jadi Sonedik, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Pak Belly juga Thank thank you you, Om sudah Yusak. mengobati kangen ya Sonedik, mau denger CD itu seperti apa, moga aja kerekamnya bagus. Dan semoga kalau buat yang mau nanya, ini bikinnya di mana, tokonya di mana? Elemen, namanya Elemen di MGK. Ya, Yang Ko owner Dedi. yang punya Kodedi. Kodedi, Jadi betul. terkenal namanya Dedi Elemen gitu loh. Ya. Jadi silakan datang, silakan mampir, silakan tanya-tanya. Konsultasi, ngobrol. Konsultasi aja. Jadi nggak selamanya, oh itu kan orangnya terkenal bikin pasif. Nggak juga, nih buktinya bisa kok. Nah, Ada. itu saya setuju. Selama ini mungkin orang terkenal dia, Elemen ini bikin crossover pasif nih. Karena memang dari dulu dia terkenal memang bikin crossover pasif ya, untuk mobil-mobil orang-orang yang hobi-hobi yang masih pasif ya. Tapi buktinya dia bisa kok jetting prosesor aktif. Saya bilang bagus tuh setting. Ya mungkin level kuping dia udah selama hari ini jadi juri ya, dia denger terus. Pasti level kupingnya udah berbeda gitu. Jadi udahlah. Akhirnya saya ada satu mobil ternyata yang simple, terukur budgetnya dan enak. Ada lagi nggak kok? Ada. Ada 2 nih. Ada lagi satu lagi ya, lagi dibikin nih. Lagi bikin. Lagi bikin, Itu tunggu mengobati tanggapannya ya. itu mengobati kekangenan juga tuh. Nah, udah. Ya udah, thank you Sonerik udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgazam. Bye bye.